guys, perkenalkan nama aku Dianiska Pakulala. Aku berasal dari kelas manajemen 2P, MPM aku 12 10 20 588. Oke, baik, di sini aku akan sedikit menjelaskan materi tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Jadi tujuan dari pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Nah, kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan. Selanjutnya ada kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum yang ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Lalu di sini ada kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Lalu ada juga desain dan pengembangan sistem. Jadi pembelajarannya dengan seluruh kompeten di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Selanjutnya ada kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Jadi pihak pertama yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan, mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggaraan diklat untuk membangun cita-citanya, yaitu peserta didik. Selanjutnya ada pihak kedua adalah penyelenggara diklat. Nah, di dalam itu termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Lalu ada pihak ketiga yaitu pengguna lulusan. Mereka itu adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Selanjutnya ada kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Nah, akhir proses pembelajaran pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran. Nah, alat ukur yang dinyatakan valid dan dapat alat ukur yang dapat mengukur sesuai yang seharusnya diukur. Selanjutnya ada hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Yang pertama itu ada menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan uraian isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Nah, demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Lalu ada juga pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang akan disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi. Nah, jadi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran, upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan yang relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik dengan penguasaan bahan pembelajaran yang tampil meyakinkan pada peserta mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan. Lalu yang kedua, fasilitator perlu tampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran runtun saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi, penguatan, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Selanjutnya masih hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Yang ketiga, fasilitator mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Yang keempat, fasilitator mampu merancang
penyediaan ruangan pembelajaran dan peralatan yang tersedia dari pimpinan satuan pendidikan, mendapatkan keleluasaan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Sekian pembelajaran